Halo semua, apa kabar? Semoga berada dalam keadaan yang baik, sehat-sehat dan pada selalu dan tidak berkekurangan satu apapun. Oke, sebelum memulakan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Dayen Liao, berasal daripada Sabah, berbangsa Cina dan Toraja. Ini adalah suami saya, namanya. Dan saya Ivan Widananto dari Jawa. Oke, jadi hari ini video ini tentang kita ingin memberi sedikit penerangan atau bukan perbandingan, tapi sedikit bahasa kalau digunakan di Malaysia akan boleh jadi disalahartikan. Jadi untuk kawan-kawan atau saudara mara yang mungkin dari Indonesia mau berkunjung ke Malaysia, mungkin boleh mempelajari beberapa ayat ini atau perkataan ini supaya nanti tidak disalah sebut di Malaysia, maksudnya di Kuala Lumpur lah, khususnya di Kuala Lumpur. Sebab kalau di Sabah perkataan-perkataan ini tidak begitu disalahartikan. Mungkin disebabkan kita menggunakan perkataan yang sama lah. Maksudnya di Sabah dengan Indonesia mungkin ada perkataan yang sama arti. Tapi perkataan itu kalau dibawa ke Semenanjung dia boleh jadi lain arti. Tapi sebelum itu, kami mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Ini hanyalah untuk sharing atau memberitahu kepada kawan-kawan semua bahwa perkataan-perkataan ini boleh disalahartikan di Malaysia. Kataan pertama adalah butuh. Butuh tuh. Butuh itu apa ya? Ya, saya nggak tahu. Sama saya main game sama istri dulu sana. Maafkan kami kalau kami menyebut perkataan ini, tapi sebenarnya ini kalau di Sabah ataupun di Indonesia bukanlah perkataan negatif ataupun bukanlah perkataan kotor. Butuh apa ya? Butuh itu apa? Aku butuh sesuatu. Dulu pernah kan sama teman di KL. Aku butuh sesuatu. Terus dia bilang butuhmu kan. Saya pun tidak paham, tak ngerti apa maksud mereka. Oh, butuhmu apa tuh butuh? Butuh itu Butuh tuh maksudnya perlu. Perlu, mereka perlu. Jadi dia dulu pernah kena ejek tuh. Dia cakap dengan kawan dia, Syam kayak saya lupa siapa. Dia cakap Syam, aku butuh sesuatu gitu ya. Apa lupa ya. Dia lupa, tapi ada perkataan butuh. Terus kawan dia cakap butuh engkau. Butuh engkau. Rupanya di Sabah tidak terpakai lah, sebab di Sabah lain bahasa dia. Tapi kalau di Semenanjung, iklan sekejap anak saya datang. Kalau di Malaysia, terutama di bahagian Semenanjung, butuh sebenarnya alat kelamin lelaki. Itu yang saya dipahamkan. Sebab saya pun dulu 15 tahun tinggal di Semenanjung, 10 tahun di Rawang dan 4 tahun di mana? Perak. Jadi kami pun sudah paham sangat dengan bahasa-bahasa Semenanjung. Kalau Indonesia bilang bahasa gaul. Bahasa gaul Malaysia panggil bahasa sehari-hari mungkinnya kalau anak-anak muda bercakap kan. Jadi untuk kawan-kawan kalau bersama dengan orang Malaysia atau kawan Malaysia, kurangkan atau elakkan menggunakan perkataan butuh. Gunakanlah perkataan perlu, ya. Jadi yang next adalah gampang. Gampang itu apa? Gampang Indonesia apa? Senang. Mudah. Kok senang? Mudah. Nah, kalau Indonesia ekonomi gampang sangat kan? Maksudnya kau ini senang sangat, mungkin diajak pergi lepak atau apa, jadi orang menggunakan gampang. Kalau di Semenanjung, gampang itu ternyata perkataan yang buruk atau perkataan yang tidak baik diucapkan kepada seseorang. Saya dulu pernah dengar tuh waktu saya kerja kilang, kawan-kawan saya bilang, kau ini anak gampang kan?
oh ini gampang betul lah. Jadi saya tanya, apa maksud gampang, apa maksud Tony gampang? Sebab saya pun tidak paham, sebab kami di Sabah, gampang itu pun kami selalu dengar, tapi itu memang maksudnya mudah ataupun senang. Bahasa Jawa tuh sebenarnya itu gampang. Iya kak? Bahasa Indonesianya mudah. Jadi kawan saya tuh bagi tahu, ternyata gampang tuh semacam anak haram lah. Jadi kalau kita cakap, Ivan, kau ini gampang lah. Jadi macam kita menghina dia. Ivan, kau ini anak haram lah. Lebih kurang gitu. Untuk perkataan yang selanjutnya adalah Apa ya? Main. Main itu Malaysia ya, pun main kita juga. main. Malaysia pun main juga. Sama ya. Cuma kita kalau main tuh biasanya untuk antara teman dengan teman begitu. Mengajak main. Nah, ayo kita main ke mana gitu, ataupun main ke rumahku atau main ke rumahmu begitu. Mengajak pergi main lah. Mengajak, ayo main yuk. Atau ayo kita main ke Jogja. Bisa juga. Mungkin maksudnya ayo kita jalan-jalan begitu kan? Ya. Oke. Ajakan. Ajakannya. Oke, tapi kalau di Malaysia, kalau seseorang mengajak seseorang itu main, artinya boleh jatuh 100%. Artinya. Artinya boleh 100% terbalik. Contoh lah kan, kalau ada cewek-cewek kan dari Indonesia datang, kenal-kenal orang Malaysia, lepas itu ceweknya nih sebenarnya mungkin ajak dia pergi tengok movie lah atau pergi pawagam gitu kan, Shopping lah. atau pergi shopping kah. Jadi mungkin dia sebut perkataan yang biasa mereka gunakan di Indonesia, bang, jom kita main. Jadi kedengarannya tuh mesti yang si abang tuh, dia ajak aku main. Sorry, main tuh kalau di Malaysia lebih kurang make love lah gitu ya. Jadi minta maaf sebelumnya, ini konten bukan mengenai seksual ataupun apa-apa yang negatif, tapi hanya penerangan supaya kawan-kawan dari Indonesia ketika mereka datang di Malaysia, terutama di Semenanjung, mereka bisa beradaptasi. Ngantuk kah? Ya, sudah malam. Supaya mereka boleh beradaptasi dengan budaya di Malaysia. Selanjutnya, Pantat. sorry. Pantat. Ya. Sorry. Oke, kalau itu apa? Maksudnya di Indonesia apa? Buntut. Pantat tuh apa ya? Ini lah. Bokong nggak bokong? Tempat pembuangan air besar. Dan itu disebut kalau di Sabah pun sama. Di Sabah mereka akan sebut, contoh lah kalau anak saya sini, contoh lah kan dia masih kecil, terus dia berak, dia buang air kan, terus dia bilang, mami saya sudah habis berak. Terus si mami cakap, kau cuci pantatku baik-baik begitu. Oh sorry. Jadi di Sabah dengan di Indonesia itu lebih kurang sama. Itu maksudnya tempat pembuangan air besar. Tapi kalau di Semenanjung itu beza lagi. Itu artinya boleh jadi lagi perkataan pan. Itu maksudnya apa ya, alat sulit wanita sebenarnya. Saya pun tidak tahu tuh dulu. Jadi waktu saya kerja di Semenanjung dulu, kadang-kadang yalah kebiasaan kita orang Sabah kan kadang-kadang bukan sebut buntut, jadi kita sebut itulah perkataan pan tuh, pan. Jadi ada satu kakak ini dia gelak, dia bilang, Dian jangan sebut perkataan itu di sini sebab itu wanita punya. Saya bilang, ya kak, saya pun tidak tahu. Jadi kawan-kawan saya kalau dia nampak nih, Dina Arzura, salah satunya Kak No, salah satunya, mereka lah yang ajar saya jangan sebut itu kalau di Semenanjung sebab itu perkataan yang agak negatif. Oh, dari situ saya beringat. Jadi kalau Oke, yang kelima dan yang terakhir untuk hari ini. Apa lagi ya? Kurang ajar. Nah, kurang ajar kan kalau di sini kasar ya, sudah kasar ya. Ya, kalau di Malaysia kurang ajar itu sudah sangat kasar. Jadi kita jangan bagi tahu, ini kan kurang ajar lah. Jangan, sebab maksudnya jangan bagi tahu, jangan menyebut kurang ajar itu di depan kawan kita lah, terutamanya kalau kita berada di Malaysia. Sebab kalau di Malaysia itu sangat keras bunyinya. Tapi saya perhatikan kalau di Indonesia mereka mereka main-main dengan teman, kawan-kawan. Macam itu satu perkataan yang biasa. Kurang ajar kamu, nipu saya gitu kan.
Ya, bagi mereka itu satu perkataan yang mungkin bukan keras. Jadi kalau mereka sedang bermain-main, kurang ajar kau. Gitu. Kurang ajar kamu. Kalau kita lebih kepada kurang asam lah, kurang asam kau kan, tipu-tipu sejak kan, lebih kurang begitu kita kalau di Malaysia kan. Tapi kalau disebut kurang ajar di Malaysia itu macam orang yang tidak sopan, orang yang tidak beradab, baru disebut kurang ajar. Kawan-kawan yang keliru, kami dari mana? Saya sudah bahas di depan. Kalau saya Chinese Toraja dari Sabah, dan kalau husband saya Jawa dari Indonesia, dan kami berkawin sudah 12 tahun yang lalu, mempunyai 2 orang anak, dia Eska Rafael dengan Hosea Diva. Oke, jadi kawan-kawan, untuk video kali ini hanya sampai di sini saja tentang 5 bahasa yang perlu kita hati-hati ketika kita mengucapkannya di khalayak ramai, terutama ketika kalau kita berada di Malaysia, khususnya di Semenanjung ya. Jadi sampai